ini langsung punya izin pariwisata. Ya alhamdulillah nih izinnya izin pariwisata. Dan areanya juga langsung Indonesia. Ya ke depan mungkin di tangan Kawirda, nanti di tangan Haji Asep, Jibudi dan kawan-kawan Daku. Ya semoga aja menjadi pilihan transportasi para pengguna bus. Yang mengelola busnya. Iya, jadi kalau kita menduga-duga bisa saja. Biasanya kan Jody, Mas Mono, terus kemudian yang lainnya itu kan pada ngintil ya. Kalau kemarin ini kan hanya beberapa orang saja, terus kemudian Jody tidak ngintil, terus kemudian Mas Mono juga tidak ngintil kan begitu. Bisa jadi itu untuk mengelabui masyarakat agar tidak memboikot perusahaan ini nanti kan begitu. Tetapi kan masyarakat tahu bahwa permasalahan Yusuf Mansur ini kan sudah termasuk menjadi permasalahan keluarganya. Jadi apapun yang dilakukan oleh keluarganya tentu ini berkaitan dengan Yusuf Mansur. Jadi masyarakat juga mungkin insya Allah tidak terkecoh dan akan memboikot juga usaha-usaha gitu. Jangankan terhadap keluarganya. Baik, Assalamualaikum Pak Jani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Jani. Ini baru saja saya mendapat berita, ya ini mungkin agak telat ya, 2 minggu yang lalu ternyata Yusuf Mansur beserta Wirda Mansur ini baru saja konon kabarnya itu membeli 3 unit bus Pak. Busnya juga bus bukan main-main nih Pak, lumayan mahal juga nih harganya. Bus akap ya, yang sleeper konon katanya ya. Nah ini kita juga jangan melupakan bahwa Wirda Mansur kan pada tahun 2021 ini kan meluncurkan token kripto iCoin ya Pak ya, yang mana yang nggak jelas juga juntrungannya Pak. Di mana di situ terkumpul dana hampir 10 miliar gitu Pak. Nah di sisi lain bisnis iCoin Wirda Mansur melibatkan umat ini nggak ada kejelasan. Nah 3 tahun berselang ini Wirda Mansur malah membeli 3 unit bus Pak. Ini apa jangan-jangan ada kaitannya begitu Pak ya? Iya. Jadi memang saya sudah melihat mungkin di 1 mingguan lebih lah Mas, dikasih. Jadi di-share sama netizen bahwa intinya Yusuf Mansur, Yusuf Mansur bersama afiliasinya bersama Wirda Mansur lagi mendatangi karoseri atau gimana ya? Tapi yang pameran ya Pak ya? Iya, melihat pesanan bisnya gitu. Jadi ada 3 katanya yang mau dibeli. Lalu saya sebagai orang yang pernah menginvestasikan kepada Yusuf Mansur bapaknya gitu ya, di kepala saya kalau dia beli 3 bus double decker itu tentu ada kaitannya. Tentu saya kaitkan dengan kiprahnya Wirda Mansur ketika mereka menggalang kripto itu Mas. Betul. Ya kan? Kriptonya Wirda Mansur ini kan sampai dengan saat ini kan sudah tidak ada kejelasan. Kalau kita melihat beritanya kan dari kripto itu saja kurang lebih penghimpunan dana itu sekitar 10 miliaran ya. Iya, fantastis juga. Itu kan sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaiannya. Terus kemudian juga ada beberapa orang yang merasa tertipu gitu ya. Nah tiba-tiba Wirda Mansur saat ini beli bis gitu. Sementara apa sih usahanya Wirda Mansur kan begitu kalau dia mau beli bis 3 misalnya cash gitu ya. Kurang lebih kan kalau saya lihat di media atau di mana kurang lebih kan dia itu di atas 3 miliaran. 1 unit ya Pak? 1 unit di atas 3 miliar. Itu belum karoseri yang lainnya ya. Jadi artinya kalau paling kecil lah kalau 3 bus itu kan sekitar 10 miliaran gitu ya. Jadi kita patut curiga dong, ya kan? Patut curiga, patut mempertanyakan dari mana Wirda Mansur memperoleh uang itu gitu. Tapi yang saya sayangkan ketika mereka buat menggalang dana untuk kripto itu tidak ada kejelasan dan sampai dengan saat ini kan masih bermasalah ya, tidak ada kejelasannya. Terus kemudian bikin usaha lagi, misalnya usaha
transportasi, beli bis 3 gitu. Iya, iya. Jadi menurut saya tabiat Yusuf Mansur ini sudah menurun kepada anaknya begitu. Iya, 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 iya. Nah, Yusuf Mansur sendiri kan bikin ini misalnya batu bara belum selesai, belum bisa menyelesaikan, bikin lagi Paytren, bikin macam-macam, akhirnya kandas gitu ya. Okay. Nah, kemudian Yusuf Mansur mengatakan kalau manajemen hari ini ditutup, besok gampang bikin lagi. Artinya ini sudah menurun ke Wirda Mansur gitu. Kriptonya tidak jelas, terus kemudian beli bis lagi. Iya. Ini menurut saya adalah penyakit tamak ini, Mas. Gitu. Ya belum jelas Pak, ini yang membeli Wirda Mansur atau Yusuf Mansur sendiri. Tapi kalau misalkan ini atas nama Yusuf Mansur itu yang mau lah gitu Pak, apakah jangan-jangan ini di belakangnya sebenarnya ini adalah Yusuf Mansur Pak? Nah, kenapa mengatasnamakan Wirda Mansur? Karena lagi-lagi Pak, ini menghindari boykot dari masyarakat Pak. Terbukti ini biasanya kan kalau kemana-mana kalau ada Yusuf Mansur biasanya ada temannya si Jody Pak, milik warung steak and shake Pak. Nah ini apa jangan-jangan seperti itu Pak, menghindari boykot, jadi mengatasnamakan anaknya nih yang mengelola bisnya. Iya, jadi kalau kita menduga-duga bisa saja. Biasanya kan Jody, Mas Mono, terus kemudian yang lainnya itu kan pada ngintil ya. Kalau kemarin ini kan hanya beberapa orang saja, terus kemudian Jody tidak ngintil, terus kemudian Mas Mono juga tidak ngintil kan begitu. Bisa jadi itu untuk mengelabui masyarakat agar tidak memboikot perusahaan ini nanti kan begitu. Tetapi kan masyarakat tahu bahwa permasalahan Yusuf Mansur ini kan sudah termasuk menjadi permasalahan keluarganya. Jadi apapun yang dilakukan oleh keluarganya tentu ini berkaitan dengan Yusuf Mansur. Jadi masyarakat juga mungkin insya Allah tidak terkecoh dan akan memboikot juga usaha-usaha gitu. Jangankan terhadap keluarganya, kan terhadap afiliasinya. Bahasa Yusuf Mansur itu kalau dalam perjanjian kan meletakkan orangnya atau afiliasinya. Jadi afiliasinya saja kita sudah curiga, kita nggak mau deket-deket lagi nanti kena imbasnya dan akhir-akhirnya invest tidak kembali kan begitu. Tapi berkaitan dengan ini kan kita perlu curiga ketika itu dibeli bis itu secara cash, uangnya dari mana. Lagi-lagi saya meminta kepada aparat aparat yang terkait untuk memeriksa memang sumber dana keuangannya itu dari mana begitu. Anak sekecil itu belum terlalu besar, belum terlalu ini, kemudian berinvestasi begitu besar kan, sumbernya dari mana? Ini memang harus digali. Gitu. Biasanya juga Yusuf Mansur dalam membuka bisnisnya atau menjalankan usahanya, mendirikan usahanya itu terkesan selalu melibatkan umat gitu ya. Misalkan dulu kalau bicara membeli alat transportasi ya, dulu sempat Yusuf Mansur itu kepada jamaahnya meminta untuk menggalang dana sedekah produktif Pak. Nah, satu orang 150.000 gitu. Untuk apa? Untuk membeli 5 unit buah pesawat. Nah, katanya juga nggak jelas juga. Gitu. Nah, ini membeli 3 buah bus dan ternyata ini tidak melibatkan umat gitu Pak. Apakah memang karena Yusuf Mansur sendiri sadar Pak? Kalaupun ini mengajak umat, ini sudah nggak ada yang percaya sama Yusuf Mansur lagi gitu Pak ya? Begitu, jadi ada kesadaran diri juga ketika ini mengajak umat, sudah tidak ada umat yang percaya, ya kan? Percuma juga dia mengajak umat. Jangankan umat percaya untuk berinvestasi sekarang, mungkin untuk mendekati Yusuf Mansur atau mempergunakan produk-produk dari Yusuf Mansur, baik itu lembaga pendidikan, kemudian kulinernya yang tergabung dalam warung grup, misalnya bebek selamat, ayam goreng Mas Mono, kemudian steak and shake, juga masyarakat itu sudah enggan Mas. Kenapa harus ke situ kan begitu? Di tempat lain aja begitu. Pasti seperti itu. Kalau bicara mengenai jika nanti perusahaan bus ini 3 unit bus ini dikelola oleh Wirda Mansur begitu, mungkin saja ya, mungkin dengan alasan untuk supaya nantinya ini tidak diboykot oleh masyarakat. Tapi sebenarnya Wirda Mansur sendiri kan juga masyarakat sudah tahu, nggak jauh-jauh juga dari Yusuf Mansur Pak. Halunya Pak ya, halunya begitu Pak ya.
Jadi Wirda Mansur itu sendiri menurut saya sudah ya gaya-gaya bicaranya, gaya-gaya bisnisnya, terus kemudian gaya-gaya halunya dan gaya-gaya yang lain ayo sudah seperti Yusuf Mansur. Iya. Misalkan ini saya kutip dari Solo Post ya. Jadi Wirda Mansur ini dulu waktu kecil juga umur berapa tahun, 7 tahun apa 8 tahun gitu. Katanya mimpi pernah bertemu dengan Nabi gitu Pak ya. Ya. Nah, ini kan patut diragukan juga. Kemudian pernah juga mengaku lulusan Oxford gitu ya, pernah kuliah di Oxford. Itu juga tidak terbukti juga ya. Kemudian mengatakan saham Pfizer ini nyaris dibeli oleh investor luar negeri senilai 4 triliun begitu ya. Kemudian mengaku pernah bertemu BTS begitu, dan masih banyak lagi begitu teman-teman haluan dari Yusuf Mansur begitu. Oke, saya juga sempat dulu berbincang-bincang atau mewawancarai Freddy ya. Freddy juga merupakan korban kripto iCoin, dan saya juga masih menyimpan beberapa screenshot konsumen atau investor kripto yang mana mereka ini meluapkan amarahnya di media sosial gitu. Ini saya bacakan ya Pak ya. Baik. Bacakan aja Mas, karena itu kan media sosial kan tempatnya masyarakat mencurahkan keluh kesah. Iya, oke. Biar nanti jangan sampai terulang lagi kan, begitu. Dari Henry 26. Si Wirda nggak kena dunia, lihat aja di akhirat nanti. Koin ampas beli $100 tinggal $4 ya. Kemudian dari Rafasya Tarendra, biadab gue sumpahin gak akan bisa bahagia 7 turunan yang bikin koin kayak gini. Pengen ketawa takut dosa. Inilah program dan produk belum ada, sudah jual token hancur lebur. Nah, itu gambaran kemarahan daripada investor kripto ya, yang mana mereka mengalami kerugian yang cukup banyak gitu ya, $100 jadi $4 gitu Pak.